Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini, hari Kamis ya, tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan 9 Januari 2025 Miladiah ya. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah, untuk melanjutkan membacakan hadis dari kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadis yang kedua ya, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Saya langsung bacakan ya. Qala Imam rahimahullah taala, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf, mentahdits, menyampaikan kepada kami, kata beliau Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, mengabarkan kepada kami Malik, an Hisham ibn Urwah, an abihi an Aisyah. Malik ibn rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya ya, Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kaum muslimin, bahwa annal Harits ibn Hisham ya, suatu ketika Al Harits ibn Hisham ya, nanti kita sebutkan siapa beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu, bagaimana wahyu datang padamu. Dan bisa juga diterjemahkan bagaimana wahyu tersebut. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, ahyanan, terkadang, kata Rasulullah, ya'tini mithla salsalatil jaras, wahyu datang kepada saya seperti dentingan pukulan besi dengan besi ya, gemerincing suara pukulan besi. Wa huwa asyaddu alayya, dan ini yang termasuk ya, cara datangnya wahyu yang sangat berat bagi saya. Fayufsamu anni, sampai kemudian wahyu itu selesai ya, terputus, selesai. Waqad wa'itu anhu, dan kemudian saya memahami dengan baik wahyu yang disampaikan tersebut. Maqala. Wa ahyanan, dan terkadang di waktu yang berbeda yang lainnya, yatamatsalu li al-malaku rajulan. Terkadang wahyu itu datang dengan malaikat yang menyerupai ya, seorang laki-laki. Fayukallimuni fa'i ma yaqul, maka malaikat yang menyerupai laki-laki tersebut berbicara dan menyampaikan sesuatu pada saya, dan saya kemudian memahami dengan baik apa yang disampaikan. Qalat Aisyah, Aisyah kemudian mengatakan, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Rasulullah, keadaan beliau diceritakan oleh Aisyah, saya pernah ya, bahwasannya suatu ketika saya pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah SAW pada waktu di mana musim dingin, cuaca yang begitu dingin, dan ketika wahyu itu terputus, saya dapat menyaksikan, melihat bahwa jabinahu ya, kening beliau SAW penuh dengan peluh ya, penuh dengan peluh. Demikian hadis yang kedua dari Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab ini disebutkan dua kali di sini, hadis nomor 2,
nanti di hadis nomor 3215 juga beliau menyebutkan, dan ini pengulangan yang ada dalam kitab Al-Jami' As-Sahih ya. Beberapa kosakata, beberapa rawi ya yang ada dalam hadis ini kita bahas sedikit ya, sebelum nanti ditutup dengan faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang guru Al-Imam Bukhari. Hadis pertama gurunya Al-Humaidi. Di sini adalah Abdullah bin Yusuf. Beliau At-Tinnisi dari negeri ya, kota Tinnis ya. Ini suatu negeri atau kota yang ada di negeri Mesir ya, kota yang ada di negeri Mesir. Walaupun asal beliau ya dari Dimashq ya, atau orang Damaskus asalnya dari Syam, tapi kemudian dinisbatkan kepada Tinnisi atau Tinnis ya, suatu kota yang ada di negeri Mesir. Ini suatu yang sering ya terjadi pada ulama kita ketika mereka asalnya dari Damaskus misalnya, kemudian lama bermukim tinggal di negeri yang beda, kota yang berbeda, dinisbatkan kepada kota yang bukan tempat asal atau tempat lahir mereka. Dan faedah lain dari penyebutan guru Imam Al-Bukhari ini, disebutkan ulama kita bahwa beliau termasuk perawi dari kitab Muwatta Imam Malik ya, perawi dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kita tahu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita dulu ketika menulis kitab ya, buku yang mereka tulis, setelah selesai atau dalam proses penulisan itu, mereka tidak menyerahkannya ke percetakan ya seperti saat ini. Tapi bagaimana kitab itu sampai kepada khalayak, itu diriwayatkan oleh muridnya. Muridnya yang mendikte ya, menyalin apa yang disampaikan guru mereka, dan umumnya di majelis. Setelah itu ya tadawal ya, kitab ini berpindah ya ke orang-orang lain. Meskipun ada pada masa itu profesi menulis ya, tapi itu juga yang ditulis itu al-warraq itu, penulis-penulis itu mengambil dari murid-murid ulama pemilik kitab tersebut ya. Jadi ini perbedaan ya, masa sekarang dengan masa dulu. Sekarang seorang ulama ya, kami beri contoh salah seorang guru kami, syekh kami, Syekh Anis ibn Ahmad Thahir misalnya, Profesor Anis bin Ahmad Thahir, beliau menceritakan kalau menulis buku beliau serahkan ke percetakan untuk disebarluaskan. 1000 tahun yang lalu ya, lebih dari 1000 tahun yang lalu itu tidak seperti itu polanya. Kitab yang ditulis ulama didikte pada muridnya, muridnya lah yang menyebar luaskan di khalayak. Kemudian ada kata-kata Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin ya. Ini kata ulama kita diambil dari istinbatnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ya, ayat ke-6. Wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri beliau ya Rasulullah SAW adalah ibunda kalian, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ihtiram ya, penghormatan, juga tahrim nikahu hunna ya, diharamkan menikahi mereka sebagaimana seorang anak haram menikahi ibunya. Namun dari sisi yang lain dia menghormati ya, seperti itu penghormatan kaum muslimin kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan ibunda kaum muslimin ya karena secara umum seperti itu, walaupun boleh saja ummul mukminat ya, ibunda kaum muslimat ya sama, akan tapi kalau digabungkan mukminin dan mukminat biasanya diambil salah satunya, yaitu yang lebih dominan dalam hal ini adalah al-mukminin ya, laki-laki dari kaum muslimin. Kemudian saya sudah sebutkan tadi bahwa yang bertanya itu Al-Harits ibn Hisham ya. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Ini sahabat Nabi, jika ada sesuatu mentakkid bertanya, yang tidak tahu bertanya.
atau sudah tahu dia ingin mentakkid, dia bertanya kepada Nabi SAW. Beliau Makhzumi ya, dari Bani Makhzum ya, salah satu kabilah yang sangat mulia di Quraisy ya, dan beliau ini sebenarnya adalah saudara kandung dari Abu Jahal ya. Beliau Islam ketika Fatu Mekkah ya, dan meriwayatkan dari interaksi beliau dengan Nabi SAW kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana proses dan bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Dan beliau masuk atau dikategorikan dalam golongan sahabat Nabi SAW, dan beliau wafat syahid di salah satu peperangan ya, ketika menaklukkan negeri-negeri Syam ya. Ini faedahnya tadi bahwa beliau saudara laki-laki ya, walaupun Abu Jahal sangat musuhi Islam, akan tapi ternyata saudara laki-lakinya, saudara kandungnya masuk Islam, menjadi orang yang utama, menjadi sahabat Nabi, bahkan wafat dengan sebagai syuhada ya, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliaulah yang bertanya tentang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman dimiliki Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan tadi tentang salatul jaros ya. Kita sudah terjemahkan bahwa jaros itu memang adalah lonceng ya. Yang di sini Ibnu Hajar menyebutkan bahwa lonceng ini umumnya dikalungkan di leher hewan ya. Hewan ternak dan misalnya ya, dia ada bandul besi dan di sekelilingnya besi. Jadi salatul jaros yang dimaksud sini seperti pukulan besi dengan besi ya, suara itu ya. Suara itu yang terdengar ya ketika wahyu diturunkan ya, diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan yang paling sulit itu tadi, seperti kalau pukulan ya besi ya, gemerincing pukulan besi itu yang paling sulit bagi Nabi SAW. Ditafsirkan oleh ulama kita sulit, berat, maksudnya bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sungguh kami akan menurunkan, mewahyukan kepadamu perkataan yang berat. Karena memang mengamalkan Al-Quran ya, mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang mudah ya. Itu hal yang berat, dan juga sebagai bentuk persiapan kita mentakzim ya, menghormati firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama kita melihat sulitnya dari sisi yang seperti ini, walaupun secara fisik jelaskan juga kondisi Nabi SAW ketika menerima wahyu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana malaikat berubah wujud menjadi manusia ya. Ada beberapa penjelasan ulama kita ya, yang diantaranya bahwa maknanya bahwa anallah afna zaida min khalqihi au azalahu anhu, bahwa Allah hilangkan sementara waktu ya, wujud asli, tapi bagian yang lain dari wujud itu tetap ada ya. Jadi wujud asli dari malaikat Jibril ya, dengan sayapnya, tapi ketika bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi menyampaikan wahyu kali ini tanpa sayap yang terbentang seperti itu. Jadi wujud yang lainnya masih ada ya. Karena khalquhu ya, fisik dan atau zat ya dari malaikat Jibril ini tentu lebih besar, lebih agung dari manusia ya. Namun dalam waktu yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala, kata ulama kita, menampilkan yang bagian
sebahagian kecilnya saja. Ya, itu yang dimaksud berubah atau tampil dalam wujud manusia. Dan Ibnu Hajar di sini menyebutkan wa dzahir aidan annal qadra az-zaid la yazulu wala fina bal yakhfi 'ala ar-ra'i faqat. Ibnu Hajar melihat dari sisi yang lain bahwa sebenarnya Jibril punya fisik yang atau zat yang sempurna, akan tetapi yang dilihat oleh mata manusia itulah wujud seorang laki-laki, dan terkadang dalam beberapa riwayat mirip dengan sahabat Dihya misalnya, Dihya Al-Kalbi, itu yang nampak atau yang bisa dideteksi oleh mata orang-orang yang melihatnya. Walaupun sebenarnya pada Jibril zatnya tetap utuh ya, dari sesuai yang Allah ciptakan, tapi yang nampak di mata orang yang melihat seperti itu, kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Kemudian teman-teman dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir ada 3 faedah yang disebutkan oleh ulama kita Ibnu Hajar dalam hal ini sebagai penutup. Faedah istinbat dari hadis yang mulia ini bahwa anna su'ala anil kaifiyah li talabi at-tuma'ninah la yaqdah fil yaqin, ya. Bahwa ketika seorang bertanya ya, tentang kaifiyat sesuatu ya, sifat sesuatu, untuk mendapatkan tuma'ninah ya, keyakinan yang lebih, tidak mengurangi dan tidak memberikan cacat dalam keyakinan asli orang tersebut. Artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi kita, bahwa wahyu yang disampaikan itu juga kita yakin ya. Namun ketika ada dalam hal ini sahabat yang bertanya, itu tidak mengurangi atau membuat cacat keyakinan tersebut ya. Itu dalam bentuk upaya menambah tuma'ninah ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, minta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati ya. Allah perintahkan untuk mengambil 4 ekor burung. Kata ulama kita, itu tidak membuat berkurang atau cacat dalam keyakinan Nabi Ibrahim kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang sudah mati ya. Justru dalam rangka menambah keyakinan atau tuma'ninah. Sebagaimana Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihissalam juga pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidangan dari langit, dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti beliau tidak yakin dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala atau apapun kekuasaan yang ada di langit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, jawazu as-su'al an ahwal anbiya min wahyi wa ghairihi. Boleh, kata Ibnu Hajar, terutama para sahabat karena mereka berinteraksi langsung dengan para nabi ya, boleh bertanya tentang ahwal ya, keadaan kondisi para nabi terkait dengan wahyu dan yang semisalnya ya, yang semisalnya. Para Bani Israel, orang-orang Bani Israel bertanya pada Nabi Musa tentang kondisi beliau ya, dan banyak hal lain ya. Sahabat pernah bertanya tentang apakah benar Nabi SAW pernah mengembala unta misalnya. Ini ditanyakan oleh para sahabat, Nabi menyampaikan ya, boleh bertanya kepada para nabi terkait dengan hal ini. Dan yang terakhir, bahwa kita lihat Nabi ditanya ya tentang sesuatu, namun beliau menyampaikan lebih ya dari apa yang ditanyakan. Ini juga kalau yang dua yang pertama dari sisi penanya, yang ketiga ini faedah terkait dari yang menjawab. Maka
yang al-mas'ul, yang ditanya itu boleh memberikan jawaban lebih dari sekedar pertanyaan, atau tidak sekedar menjawab ya atau tidak, ada jawaban, ada penjelasan. Ini juga kata Ibnu Hajar itu boleh mentafsil ya, merinci jawaban dari sekedar menjawab suatu pertanyaan secara global ya. Jadi tidak menjawabnya secara global atau bahkan dengan maksud tadi dirinci ya. Ini juga faedah dari hadis yang mulia ini. Teman-teman ya, Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan pertemuan kali ini, hadis kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, terutama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.